kita mulai Bu ya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu Asni hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kita sudah masuk di ini Bu ya. 2.3 ini. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin Ibu Asni Milda capai dalam sesi coaching pada siang ini. Apa itu kira-kira? Ya, tentunya banyak Pak, banyak hal yang saya inginkan, terutama bagaimana saya nantinya supaya bisa lulus dari dari pendidikan guru penggerak ini dengan hasil yang memuaskan. Ini yang menjadi kendala saya banyak sekali, dan bukan kendala sih, namanya tantangan. Banyak tantangan yang saya hadapi selama mengikuti PGP ini. Tapi gitu. alhamdulillah sampai modul 2.3 ini semuanya bisa terlewatkan, meskipun mungkin di dalamnya penuh dengan perjuangan dan air mata, terus cukup menguras waktu, tenaga dan fisik. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk bisa sampai di modul 2.3 ini. Itu sih. Terus itu ya. Terus bagaimana Ibu Asni itu mendefinisikan kesuksesan nanti untuk tujuan yang sudah Ibu ungkapkan? Mungkin dari skala 1 atau 10. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini berhasil karena semua tugas yang ada di PGP itu bisa saya singgah dengan tepat waktu. Jadi tantangan-tantangan yang saya hadapi itu ternyata saya bisa lewati. Saya bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oh iya. Itu yang saya rasa bahwa itu adalah keberhasilan yang saya capai sampai detik ini di pendidikan guru penggerak. Iya Bu. Satu lagi Bu, mengapa tujuan ini penting bagi Ibu? Menurut saya ini penting karena ini menyangkut tentang pengembangan kompetensi. Ya. Kalau kita mau berubah, bahwa kita harus menghadapi tantangan. Nah, salah satunya untuk merubah kompetensi ini, ya salah satunya ikut dengan pendidikan guru penggerak ini yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Iya. Ya Bu, berikutnya kira-kira nih apa saja hambatan yang mungkin Ibu hadapi dalam mencapai tujuan ini? Banyak sekali Pak. Banyak Bu ya. Banyak sekali. Ya. Ini kan PJP kan terkait dengan pengembangan diri. Terus tugas utama kita kan di sekolah sebenarnya. Tantangan yang saya hadapi itu menyeimbangkan antara tugas yang ada di sekolah, tugas utama kita sebagai guru dengan kaitannya dengan pengembangan diri kita. Ini masih menurut saya masih butuh waktu, butuh pemikiran yang sangat tinggi lagi, terus persiapan mental juga, bagaimana bisa melewati itu, menyeimbangkan antara tugas utama dengan tugas yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Itu sih hambatannya. Gitu. Terus faktor apa yang menurut Ibu itu paling mempengaruhi di situasi saat ini? Faktor yang paling mempengaruhi itu sebenarnya adalah motivasi dari rekan-rekan sejawat itu sangat penting untuk saya. Terus motivasi dari
yang ada di sekitar saya, misalnya di rumah. Karena ini apa ya, waktu ini masalah waktu. Saya merasa bahwa saya dalam membagi waktu itu masih harus belajar memanagenya. Oh gitu ya. Yang paling mempengaruhi motivasi ya dari rekan dan keluarga ya Bu. Iya. Kemudian apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi hambatan biasanya dalam tadi yang sudah Ibu sebutkan menyeimbangkan tugas itu. Apa yang sudah Ibu lakukan, coba lakukan? Selama ini yang saya coba untuk lakukan, yang pertama itu bagaimana memanage waktu saya antara tugas utama saya sama tugas dalam pengembangan kompetensi saya. Itu saya coba memanagenya, bagaimana caranya supaya saya bisa membagi waktu antara menyelesaikan tugas utama dengan tugas di pengembangan kompetensi saya ini. Terus yang berikutnya berkolaborasi. Saya mencoba untuk menciptakan kolaborasi supaya tugas-tugas yang mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman saya itu mungkin bisa saya bagi dengan teman-teman saya. Terus komunikasi, mencoba membuka komunikasi dengan rekan-rekan sejawat juga, ya, supaya beban yang ada di pikiran saya itu mungkin bisa terbagi dengan mereka, sehingga ada sedikitlah meringankan apa yang ada di pikiran saya. Jangan sampai bertumpuk di otak saya sehingga saya tidak bisa menyelesaikan apa yang seharusnya saya bisa selesaikan kalau saya tanggung sendiri. Itu sih yang mencoba saya lakukan. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, kira-kira siapa saja yang dapat mendukung Ibu dalam mempercepat tujuan ini, dalam mencapai tujuan Ibu? Siapa saja kira-kira yang bisa mendukung, atau dukungan dari siapa saja? Yang pertama itu kalau tugas kaitannya dengan di sekolah, tugas utama kaitannya di sekolah itu otomatis kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Kalau tidak lupa juga dengan siswa saya. Kalau di pendidikan guru penggerak ini ya tentunya rekan-rekan CGP, fasilitator yang selalu memotivasi, terus pengajar praktik gitu. Seperti itu Bu ya. Iya. Apa yang Ibu rasa perlu diketahui atau dipelajari, yang Ibu rasa perlu diketahui atau dipelajari lebih lanjut untuk tujuan Ibu ini, yang perlu? Yang perlu itu belajar memahami ya, belajar memahami tentang sebuah tugas, terus belajar memahami tentang rekan-rekan, ya, mencoba memahami rekan-rekan, itu yang mau saya pelajari. Terus mengolah emosi yang ada di dalam diri saya, itu yang paling penting. Mengolah emosi itu ya. Iya. Nah, kemudian langkah apa kira-kira yang pertama kali akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan ini? Kira-kira yang pertama. Langkah yang pertama yang mau saya ambil itu terbuka, membangun komunikasi, ya, itu terbuka dengan
rekan-rekan kepala sekolah dengan rekan-rekan sejawat atau dengan siapa saja yang bisa memberikan motivasi untuk saya itu. Terus menjalin komunikasi. Kalau terbuka dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat dan semua yang ada di sekitar kita, kemudian kita mencoba untuk membangun komunikasi yang baik. Itu terus setelah membangun komunikasi yang baik, bagaimana menciptakan kolaborasi juga yang baik, terus yang bisa menunjang saya untuk mencapai tujuan saya ini. Seperti itu. Kemudian apa saja misalkan dalam minggu ini kita kan sama-sama CGP kan banyak tugas seperti yang sudah Ibu katakan. Apa saja tindakan yang konkret yang perlu Ibu lakukan dalam minggu ini, Bu? Oke. Yang pertama ya. Yang pertama itu saya karena masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, masih ada yang belum saya selesaikan, ya saya mencoba itu dulu menyelesaikan itu. Terus mencoba juga berkomunikasi karena kebetulan rekan-rekan dari CGP ada yang sering mengajak untuk berkomunikasi, ya saya mencoba membangun itu lagi. Terus selanjutnya kalau perlu dari rekan-rekan sejawat yang bisa membantu saya di situ. Iya. Kemudian bagaimana Ibu Asni itu mengatur waktu atau mungkin sumber daya untuk melaksanakan rencana Ibu? Tentunya yang pertama dulu buka komunikasi dulu, apakah teman kita bersedia untuk membantu kita atau bagaimana itu. Tentunya harus ada kesediaan dulu dari rekan-rekan, apakah dia mau bersedia atau tidak membantu kita. Itu dengan cara ya membuka komunikasi dulu. Ya. Apakah ada rencana cadangan dari Ibu untuk menghadapi kendala misalkan ke depan jika? Kalau rencana cadangan ada satu mencoba memberdayakan rekan lah, memberdayakan rekan sejawat. Bagaimana caranya? Karena terus terang antara tugas yang ada di PGP dengan tugas utama yang ada di sekolah itu masih tumpang tindih lah, masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi yang saya mau lakukan itu mencoba dulu memberdayakan rekan-rekan saya, bagaimana caranya supaya bisa dia membantu saya itu. Iya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa langkah-langkah yang sudah Ibu ambil itu tetap sesuai di tujuan Ibu? Ya, alhamdulillah untuk rekan-rekan sejawat juga saya melihat bahwa mereka itu punya keinginan untuk membuka kolaborasi dan komunikasi. Jadi ini suatu kemudahan untuk saya membangun menciptakan bagaimana mereka bisa membantu saya. Ya. Kemudian ini mengenai tanggung jawab, Bu, ya. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang akan Ibu rencanakan? Siapa? Tentunya saya sendiri. Ya. Tentunya saya sendiri. Terus yang kaitannya dengan pengembangan kompetensi tentunya saya sendiri yang harus bertanggung jawab akan hal itu, ditunjang dari dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Kemudian bagaimana Ibu Asni memonitor kemajuan yang telah Ibu Asni ambil tindakan? Menurut saya kalau semua tugas itu satu persatu terselesaikan, berarti saya sudah bisa mengontrol apa yang sudah saya bisa rencanakan, apa yang sudah saya rencanakan.
Berarti setelah semua tugas selesai berarti itu ya Ibu. Iya. Kemudian kalau ini pertanyaan yang paling terakhir sudah Ibu, kapan kita akan mengevaluasi kemajuan Ibu atau merevisi rencana jika perlu? Nah, kalau ada tantangan lagi yang saya hadapi, tentunya saya harus merevisi kembali dengan rencana saya. Bagaimana caranya supaya apa yang menjadi tujuan saya itu bisa tercapai. Ya, kalau ada saya tempat lagi tantangan dan hambatan di dalamnya menurut saya mungkin tidak bisa saya hadapi, saya pasti membuat rencana lain yang memungkinkan bahwa tujuan saya itu tercapai. Jadi seperti itu. Ibu Asni sudah sudah mengidentifikasi, kemudian membuat rencana dan tanggung jawab. Ibu sangat menginspirasi untuk saya juga sebagai CGP. Dan terima kasih Ibu. Mungkin ada refleksi dari Ibu mengenai coaching kita. Menurut saya coaching kita ini sangat bermanfaat dan saya sangat merasa senang karena pada hari ini saya berbagi lagi dengan rekan tentang kesulitan dan hambatan yang saya hadapi selama ini. Jadi beban saya yang ada di pikiran saya sedikit terbagi lagi. Itu sih yang saya rasakan dengan adanya coaching ini. Oh iya. Ya Bu, terima kasih, sampai bertemu kembali nanti berikutnya. Terima kasih Bu.